Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor yang paling pertama. Nah, di nomor paling pertama ini kita diberikan sebuah sirkuit atau rangkaian. Kita hanya diminta untuk mencari berapa sih nilai arus yang mengalir melalui hambatan 7 ohm. Berarti yang ini pada sirkuit di bawah ini. Nah, urutan yang kita harus cari tahu dulu gini. Jadi untuk mencari hanya nilai satu arus pada satu hambatan itu tidak semudah yang terlihat ya. Itu harus memerlukan banyak ini langkah-langkah yang terurut baru dapatnya. Yang paling pertama saya kasih teman-teman, kita harus mencari nilai apa? Hambatan pengganti untuk keseluruhan sirkuit. Cari R. Oke. Berikutnya adalah kita harus mencari nilai kuat arus untuk total dari keseluruhan sirkuit. Nah, setelah dapat nilai I atau kuat arus total, kita baru bisa mendapat nilai I2-nya. Kayak gitu. Jadi saya ulang lagi ya. Untuk bisa mendapat I2, I2 yang ini ya, sorry. Ini I2, ini I1, ini I3. Di mana ini adalah R1 yaitu 5 ohm, ini R2 yaitu 7 ohm, dan ini R3 3 ohm. Nah, kayak gitu. Nah, yang paling pertama adalah saya ulang sekali lagi ya. Untuk bisa mendapat I2, kita harus mencari dulu apa? Cari dulu R-nya, lalu cari kuat arusnya, total seluruh rangkaian, lalu dapat I2-nya. Kayak gitu ya urutannya. Hambatan pengganti, kuat arus, baru dapat I2. Nah, sekarang saya pindahkan hal ini ke samping kiri sini. Teman-teman notice ya, ingat di ini ya. Karena dengan langkah-langkah ini kita akan mendapat cara mudah. Nah, yang paling pertama adalah kita mencari nilai hambatan pengganti keseluruhan atau R-nya. Nah, yang paling terlihat pertama adalah di sini ada paralel, ada seri. Jadi kita harus selesaikan dulu yang paralelnya atau cari RP-nya. Rumusnya adalah 1/RP sama dengan 1/R1 yaitu 7 tambah 1/R2-nya berapa? Yaitu 3. Nah, selesaikan. Ini kan 7, ini 3 kan? Nah, 7 sama 3 sama yang berapa? 21. 21 bagi 7, 3. Ditambah 21 bagi 3, 7. Sehingga adalah 10/21 sama dengan 1/RP. Jadi berapa RP-nya? Dibalik aja. Jadi 21/10 yaitu 2,1 ohm. Nah, itu dapat RP-nya. Itu masih paralel, teman-teman. Nah, sekarang kan di sini ada seri. Nah, kalau seri kan tinggal dijumlahin aja. Jadinya R, ya tulisin semualah R gitu secara keseluruhan. Itu R sama dengan yang paling pertama 5 ohm ditambah hambatan pengganti dari rangkaian paralel berapa? 2,1 ohm. Ya, bisa hapus saja, deng. Nah, berikutnya adalah apa cuman ini? Nah, ternyata tidak lagi, teman-teman. Masih ada yang senyempil secuil di sini nih. Nah, ternyata sumber listriknya ini juga punya hambatan. Kita harus masukkan juga begitu, yaitu sebesar 0,4 ohm. Nah, berikutnya 5 tambah 2,1 tambah 0,4 berapa? 7,5 ohm. Nah, dapatlah nilai 7,5 ohm. Oke, selesai ya sini ya. Mudah. Nah, sekarang kita lanjut ke step berikutnya, yaitu mencari nilai dari kuat arus totalnya. Nah, dari sini nggak terlalu susah. Cari aja ya. I kan rumusnya apa? V per R. Nah, V-nya berapa? 30. Yang ini 30 per R-nya berapa? 7,5. Sehingga berapa? 4 ampere jawabannya. Nah, dapatlah 4 ampere. Berarti untuk kuat arus yang mengalir di secara keseluruhan di rangkaiannya adalah 4 ampere. Kayak begitu ya. Sumbernya di sini tuh dia berikan 4 ampere kuat arusnya. Nah, kita sudah dapat nilai dari I keseluruhan. Langkah berikutnya adalah mencari yang ditanyakan, yaitu adalah I2-nya berapa, teman-teman. Nah, untuk I2-nya ini agak sedikit gimana ya? Kompleks sedikit gitu. Saya minta teman-teman perhatikan ya. Nah, yang paling pertama adalah untuk bisa menyelesaikannya, kita harus melihat bahwa sebenarnya I2 ini adalah sebuah hambatan yang berada pada rangkaian paralel, teman-teman. Pada rangkaian paralel. Nah, kalau rangkaian paralel, dia namanya punya rumus perbandingan, yaitu I A banding IB itu akan sama dengan apa? 1/RA-nya banding 1/RB-nya. Nah, kayak begitu. Dalam hal ini, kita punya perbandingan tuh cuma dua hal.
dalam paralelnya, yaitu I2 ya kan, yaitu 7 ohm ini dibanding I3. Nah kayak gitu, ini 2 ini 3 sama dengan berapa? 1/7 dibanding 1/, RB nya berapa? 3. Nah kayak gitu. Nah berikutnya adalah 1/7 banding 1/3. Nah kalau kita kali masing-masing 7, jadinya adalah ini 1 banding ini jangan kali 1, jangan kali 7, ini susah kalau kali 7 semuanya. Dikali ini deh, kali 21 gitu. Kita sederhanakan ya. Kalau ini kita kali 21, 21 bagi 7 kan berapa? Dapatnya 3 dibanding ini 7. Nah jadi perbandingan adalah 3/7 ya. Sekarang saya mau teman-teman ingatlah nilai dari perbandingan ini, 3/7, I2 banding I3 sama 3/7. Sekarang kita masuk ke rumus utamanya. Lama juga rumus utamanya ya. Nah rumus utamanya adalah ini teman-teman. I2 sama dengan berapa perbandingan I2 tadi, yaitu 3 diper jumlah keseluruhan perbandingan, yaitu 3 tambah 7 dikali kuat arus total. Saya ulangi lagi, I2 sama dengan berapa nilai perbandingan pada I2, yaitu 3 diper jumlah dari nilai perbandingan tadi, 3 tambah 7 itu 10 nanti, dikali I total. Nah jadinya berapa I2? 3/10 dikali 4 ampere. Sehingga berapa? 3 kali 4 12. 12 bagi 10 berapa? 1,2. Nah jadi ini adalah 1,2 ampere teman-teman. Dan itu adalah nilainya. Oke, cukup teman-teman. Terima kasih ya. Jawabannya A, begitu. Simpel kan? Simpel. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor yang kedua. Nah, di nomor ini kita diminta untuk mencari besarnya daya yang hilang atau daya yang terdisipasi pada sebuah hambatan R sama dengan 6 ohm. Berarti yang ini ya. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, saya secara singkat saja jelaskan mengenai apa itu si daya yang hilang. Jadi gini teman-teman, ketika sebuah energi listrik mengalir melalui hambatan, maka yang awalnya dia adalah energi listrik akan berubah menjadi energi panas. Nah, besarnya energi yang berubah ini disebut sebagai daya yang hilang atau daya yang terdisipasi. Rumus umumnya adalah P sama dengan I pangkat 2 kali R. Nah, kalau teman-teman lihat bahwa nilai R di sini apakah sudah ada? Iya, benar sudah ada, yaitu R sama dengan 6 ohm. Yang jadi masalah adalah I-nya ini belum ada. Berapa sih besar kuat arus yang mengalir pada hambatan 6 ohm tadi ini? Nah, itulah yang kita harus cari. Oke. Sementara saya simpan dulu rumus ini di ujung kiri. Oke. Sekarang mari kita beralih ke mencari nilai I. Nah, untuk mencari nilai I ini gimana sih kira-kira? Nah, kalau teman-teman ingat, ada namanya itu hukum 2 Kirchhoff di SMA ya, di kelas 3. Yang dimana langkah pertama adalah kita harus membuat loopnya dulu di sirkuit. Sebenarnya kita bisa membuat loop di satu sini, di sisi 2 juga ini. Tapi mari saya perlihatkan kita menggunakan langsung loop di kedua, yang di sisi 2 ini saja. Kenapa? Karena kita hanya ingin mencari yang variabel yang ini di samping kanan ini. Artinya tidak melibatkan sebelah kiri gitu. Gimana ya? Ya, kayak gitulah kurang lebih. Nah, sekarang kita berbicara mengenai loopnya ya. Nah, kalau loop itu sebenarnya arahnya itu kita tentukan bebas teman-teman. Cuman kalau saya pribadi, saya lebih suka tentukan arahnya itu dari kutub positif ini ke kutub negatif, jadi kayak gini putarannya. Nah, kayak gitu. Berikutnya adalah kita tulis hukum 2 Kirchhoff, yaitu jumlah dari E atau epsilon tambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, pertama dari sigma epsilon ini artinya kan jumlah dari sumber tegangan begitu. Dan dia di sini ada perjanjian tandanya teman-teman di sini. Kalau ketika arah loop ini, pergerakan loop ini
pertama kalinya bertemu sama kutub negatif, yaitu ini maupun ini, maka nilai dari epsilonnya adalah negatif. Dan sebaliknya, jika ketemunya awalnya positif, maka nilainya juga positif. Jadi dalam hal ini, pertama kita lihat sigma epsilonnya ya. Berarti yang epsilon yang mana? Yang ini, 4 volt sama yang 8 volt. Pertama yang 4 volt ini, dia apakah negatif atau positif? Nah, ternyata dari geraknya seperti ini, set, dia ketemu negatif di luar, jadinya min. Berikutnya, dia bergerak lagi lurus, set, ketemu di sini, min lagi teman-teman. Si 8 volt jadi min 8. Ditambah sigma I kali R. Nah, disinilah yang menentukan. Nah, di sini kan I-nya apa? I-nya adalah I3 teman-teman, I3. R-nya apa di sini? R-nya yang ada adalah 6 ohm. Ditambah I2 juga sebenarnya ada kan? Di tengah sini I2. Cuman R-nya ada nggak? R-nya tidak ada. Jadi dikali 0 aja gitu. Sama dengan 0. Nah, lanjut. Min 4 kurang 8, min 12 tambah 6 I3 sama dengan 0. Atau I3 sama dengan 12 pindah ruas jadi positif. Terus ini kan 6, pindah ruas jadi bagi 12 sebagai 6, yaitu 2 ampere. Nah, ini adalah besarnya kuat arus yang mengalir di hambatan 6 ohm ini, atau I3 lah. Nah, kalau sudah dapat ini, ya langsung masukkan aja ke dayanya, ke rumus daya yang hilang. P sama dengan I pangkat 2 kali R. Maka nilainya itulah 2 pangkat 2, 4 kali R-nya adalah 6 ohm. Sama dengan 24 watt. Ya, itu jawabannya. Jawabannya adalah C. Oke, untuk soal-soal ini teman-teman tuh harus pintar-pintar melihat bagaimana cara kita bisa mencari langsung jalan menuju jawabannya. Karena sebenarnya gini, terkadang teman-teman itu karena mengatur rumus umumnya yang baku, dia juga menghabiskan waktu untuk mencari berapa nilainya di loop 1 pakai Coulomb 2 Kirchhoff, lalu juga di loop 2, yang padahal kalau teman-teman sadar itu tidak ada gunanya ini mencari di loop 1, benar, tidak ada. Kayak gitu. Karena tidak akan melibatkan sama sekali nih variabel I3 kayak gitu. Oke ya, mungkin untuk jawaban saya seperti ini. Jawaban 24 watt. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Kita lanjut ke soal berikutnya. Semoga bermanfaat. Oke, kita lanjut ke nomor yang paling terakhir, nomor 3 ya. Sebenarnya teman-teman, kakak pengen juga jawab nih. Kakak pengen jawab nih. Ya, cuman kalau kakak jawab soal nomor 3 ini bakal kepanjangan durasinya. Jadi mau nggak mau kakak jadiin aja ini buat latihan kalian semua ya. Silahkan dilatihankan. Jadi soalnya sederhana kayak gini deh. Ini ada sebuah rangkaian LLC, yaitu dari resistor, induktor, dan kapasitor, yaitu gambar ini. Nah, nilai dari masing-masing tegangan yaitu 220 volt, kemudian frekuensinya segini, lalu ada juga reaktansi kapasitifnya dari kapasitor, induktor juga, dan resistornya sebagai berikut. Yang ditanyakan adalah berapa beda potensial pada ujung kapasitor. Nah, kalau untuk soal ini silakan teman-teman cari, dan kata kunci pertama adalah rangkaian RLC, kemudian juga beda potensial pada ujung kapasitor. Nah, pasti di Google ada nih. Silahkan tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Kalau ada yang benar, nanti kakak notice, kakak beri like di situ. Oke. Sekali lagi terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang belibet dari kakak. Tujuan kakak buat video ini biar kalian ada gambaran dan paling nggak bisa berguna juga buat kalian yang sedang belajar. Oke, terima kasih. Sekali lagi kakak mohon maaf jika ada yang salah kata. Semoga kalian semua sehat-sehat. Langsung kita akhiri saja, sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih. Saya Ulil. Terima kasih.